dalam tradisi orang tua saya itu ada namanya pernikahan endogami. Apa itu? Jadi pernikahan antar sepupu. Bahkan bapak saya pernah menikah dengan sepupunya meskipun tidak berlangsung. Bibi saya menikah dengan kakak sepupunya. Sebenarnya kenapa saya tertarik? Saya itu tumbuh dari mbah kakung saya dari ibu itu dukun Mas Pak. Mantap. Jadi Siti Jena itu pernah datang ke Jambi, datang ke Madura. Jadi pernah berkelana ke beberapa pulau di Indonesia. Dia dinyatakan mengalami kegilaan yang disebut dengan majnunullah. Gila karena Allah gitu. Gila Allah gitu. Jadi kalau orang kan mabuk cinta karena manusia, tapi kalau ini gila karena Tuhan. Gila Tuhan maksudnya. Orang yang asketisme, orang yang melakukan tindakan menghindari dunia itu ketika memang dia sudah bergelimpang dengan bergelimpang. Saya nggak bisa mengklaim sebagai zuhud, ini belum kaya. Al-Quran dan Sufisme Mangkunegoro 4. Studi serat-serat piwulangnya ada di Profesor Dr. Muhammad Ardhani. Ini mantap ini untuk bisa dikonsumsi intelektual di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Dan hari ini ada kajian atau pembahasan yang sangat penting tentang spiritualitas di dalam Islam, tradisi spiritualitas di dalam Islam. Kenapa demikian? Karena di antara banyak tradisi keilmuan di dalam Islam, tradisi fikih, tradisi hukumnya ya, tradisi teologinya, tradisi saintifiknya yang agak banyak disisihkan atau dianaktirikan, tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, itu adalah tradisi mistik, tradisi spiritual atau yang dalam Islam biasanya disebut sebagai tradisi tasawuf. Dan kita sudah menghadirkan pakarnya, yaitu Dr. Aris Fauzan. Gimana Pak Aris kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah baik Pak Syifa. Terima kasih ini sudah diundang ke Wonder Home supaya menjadi wonderful nanti. Wonderful, Wonderman bukan Wonder Woman. Ya Pak Aris ini adalah dulu S1 di Fakultas Syariah IAIN atau sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 di sana juga. Tapi kemudian S2 lagi di UGM, di JRCS, S3 di UIN Yogyakarta. Gitu ya. Dan sekarang mengabdi bersama saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pak Aris ini kan S1-nya di Fakultas Syariah. Kajiannya tentang apa waktu S1 itu Pak Aris? Jadi waktu kajian syariah di syariah itu saya kan mengambil di muamalah jinayah atau dalam bahasa Indonesia itu kemudian disebut dengan PPI ya, atau pidana perdata Islam. Pidana perdata Islam. Yang waktu itu sebelum dipisah menjadi ada muamalah, ada juga akhwalus saksiyah. Jadi waktu itu kita masih fokus di muamalah dan jinayah. Nah, dalam proses belajarnya itu ya memang saya itu kan sebenarnya dari dulu itu kan ya karena dulu itu kenapa saya ngambil syariah itu karena memang saya itu 6 bersaudara. Kakak pertama saya, kakak kedua saya itu syariah. Kemudian ibu saya sebagai anak ketiga, orang tua saya pokoknya kamu kuliah seperti kakak kamu. itu pilihan yang memang akhirnya kita mengadopsi, apalagi kakak saya lulus tahun 92 itu kemudian daftar jadi hakim kan gitu. Jadi imajinasi orang tua desa di waktu itu yang kemudian melihat anaknya di Fakultas Syariah itu itu harapan gitu. Itu yang kemudian saya kemudian memilih di sana. Di Fakultas Syariah, meskipun dalam perkembangannya banyak hal yang kemudian saya kadang-kadang kurang begitu menikmati ketika belajar di Fakultas Syariah karena
tidak bisa berinovasi, apalagi ketika saya berkuliah di Nggak boleh buat bid'ah. ya gitu betul, ketika saya kuliah di Jakarta itu kan banyak kelompok-kelompok diskusi ya. Yang itu kemudian begitu saya melihat teman-teman dari fakultas lain, kok diskusinya pintar sekali nih, gitu kan. Sementara kalau kami diskusi itu ya terbatas, kalau nggak halal haram atau masalah mazhab-mazhab yang lain itu pendapatmu juga tidak seleluasa teman-teman di fakultas misalnya Usuluddin dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu diantaranya ya. Salah satu memang karena pilihan, karena tidak ada pilihan kecuali mau mengikuti Ada bapak teladan orang tua. dari as-sabiqun Ya. al-awwalun di dalam keluarga Ya, lah ya. betul. Dan dari 6 bersaudara semuanya syariah Pak sih Pak. Tapi ya memang apapun proses suluk ya, Ya, dalam suluk proses perjalanannya itu Ya. pondasinya syariah dulu, Syariah Pak. dulu. Syariah dulu. Terus Ya. kemudian S2-nya di kajian Islam dan menulis tesis tentang Sesi di Jenar. Jadi Jadi dari syariah langsung ke ma'rifah ini. Lah, itu lompatannya. Sebenarnya begini, kenapa saya mengambil tasawuf itu ya awalnya kan memang kalau saya kemudian berpikir sama seperti teman-teman yang lainnya syariah, berarti ya nanti saya diskusi hanya itu saja. Jadi kemudian saya mengambil sikap, ya sudahlah saya ngambil kepemikiran Islam. Tetapi memang kenapa saya ngambil Siti Jenar? Dari sejak SD itu saya biasa diarahkan oleh guru saya itu menelusuri budaya Jawa. Saya sempat main gamelan, kemudian saya juga bisa melantunkan lagu-lagu tembang mocopatan, kemudian saya juga bisa menulis dan membaca huruf Jawa. Yang itu kemudian yang ketiga, yang keempat, itu gini, selama ini saya merasa gelisah, kenapa pengkaji Jawa itu rata-rata orang luar. Seperti misalnya Nancy Florida yang saya sebut, dia menulis dengan banyak naskah, bahkan mengoleksi beberapa karya yang bisa masuk ke jantung perpustakaan di Surakarta. Yang kemudian Zulmulder yang menulis tentang Manunggaling Kawula Gusti itu juga orang barat. Kemudian siapa ya? Banyak tokoh-tokoh yang kemudian kenapa mesti orang barat, atau A.H. Jones yang dari Australia itu juga menulis tentang masalah mistisisme Jawa juga, tentang martabat 7. Saya mikir, kenapa Jawa yang mengkaji susu orang Barat? Kenapa Jawa bukan yang mengkaji orang Jawa? Itu diantaranya. Jadi ada apa ya istilahnya argumentasi akademis yang menurut saya itu semacam saya iri loh. Orang Barat saja belajar Jawa, maksud saya orang Jawa tidak, gitu kira-kira itu Pak Siva. Selain memang punya modalitas budaya dan kebiasaan yang dulu sempat saya terima dari guru-guru saya. Itu Pak Siva. Oke. Jadi memang ya kenapa tidak? Tapi kan dari S1 syariah, terus kemudian kalau keluarga asli dari daerah. Jadi keluarga saya itu asli Boyolali. Pokoknya juga masih di wilayah keraton. Ya, kebetulan memang konon katanya nenek saya dari ibu itu kalau diurut-urut itu masih Trah Somo Maruto. Ya mungkin para audiens bisa melihat itu, dilihat saja nanti Somo Maruto itu dari Trah mana itu. Dari Trah mana dalam ke Pakubuwono atau ke Mangkunegoro katanya. Tapi ya saya nggak tahu, nggak bisa memastikan. Karena yang dulu rajin mempertemukan itu paman dari ibu saya, adik sepupu ibu saya. Kalau dalam tradisi Arab itu ada Habib. Ada. Ini ada Raden ini berarti. Nah, artinya ada Islamannya, ada background Jawanya gitu ya. Terus kemudian tertarik mengkaji tentang aspek yang beririsan antara agama dan Jawa di situ. Betul. Tapi mungkin saya nyebutkan juga Pak Siva, keluarga dari bapak saya, jalur bapak saya, itu namanya Arab semua. Misalnya Aris Fauzan bin Dimyati bin Haji Abdul Hamid bin Haji Muhammad Rais bin Ihsan. Saya nggak tahu itu memang budaya Arab atau memang hanya karena kebetulan waktu santri yang memang sudah terpengaruh dengan Arab, saya tidak tahu. Artinya bergenerasi-generasi di atas sampai berapa tadi 5 atau bahkan ini. Dan yang kedua dari Islam, tradisi ini Arab. Dalam tradisi orang tua saya itu ada namanya pernikahan endogami. Apa itu? Jadi pernikahan antar sepupu. Jadi tidak boleh kemudian, tapi begitu masuk generasi saya ke bawah, itu sudah menikah dengan lintas provinsi, lintas kabupaten. Nah itu budaya-budaya itu kan memang hanya dimiliki oleh suku tertentu saja kalau endogami itu. Itu. Bahkan bapak saya pernah menikah dengan sepupunya meskipun tidak berlangsung. Bibi saya menikah dengan kakak sepupunya. Bahkan mbah saya dari bapak itu namanya Abdul Hamid, dia punya anak namanya Haji Muhammad Soleh. Abdul Hamid menikah dengan mbah putri saya, mbah Muhammad Soleh nikah dengan adiknya mbah putri saya. Jadi memang ada apa? Ada endogami. Endogami. Nah, mengkajinya
kalau ada irisan antara agama dan Jawa tadi itu, kenapa yang dikaji itu bukan kayak tadi silsilah gitu misalnya ya, bukan aspek politik kerajaannya, tapi kenapa aspek mistik Islam Jawa dan Islamnya gitu? Apa yang membuatmu tertarik itu? Iya, sebenarnya kenapa saya tertarik? Saya itu tumbuh dari mbah kakung saya, dari ibu itu dukun, Mas, Pak. Mantap. Kaget sih. Jadi kami terbiasa dengan tradisi-tradisi mantra-mantra gitu. Meskipun saya nggak pernah belajar ya. Merapalkan mantra gitu. Tapi saya nggak pernah belajar. Saya hanya ingat ketika waktu saya kecil, saya itu pernah sore-sore habis angon sapi punyanya mbah saya, tiba-tiba pulang perut saya sakit sekali. Sakitnya luar biasa, saya tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian mbah kakung saya dari ibu itu cuma nulis huruf Arab, saya nggak tahu itu tulisan apa gitu. Tidak berapa lama sembuh gitu. Kayak raja gitu ya. Raja ya. Nah itu. Kemudian yang itu jadi itu tradisi itu muncul. Kemudian yang kedua apa ya? Kalau dari kalangan bapak saya lebih ke syariah. Kalau dari mbah putri saya, dari mbah saya dari pihak ibu lebih ke arah mistik-mistik begitu. Dari bapak saya itu lebih ke arah syariah. Jadi kalau kami ketemu dan debat itu kalau nggak masalah mazhab atau masalah teologi, itu dan itu keras Pak Siva. Bahkan kemudian antara Pak Ade saya dengan bapak saya, antara dengan paman saya itu debatnya memang debat-debat serius. Dan itu saya mendengar langsung gitu. Nah kemudian kenapa saya kemudian lari ke tasawuf? Artinya ya saya sudah terbiasa, bapak saya kan jelek-jelek guru ngaji yang mengajarkan tentang bagaimana syariah. Ya, tapi pada satu sisi jelek lah ya. Karena mbah saya mudin. Mbah buyut saya itu mbah saya dari bapak mudin. Kemudian mbah buyut saya dari ibu jalur mbah kakung itu juga mudin. Kemudian mbah putri saya dari jalur ibu itu juga mudin. Jadi kami itu sebenarnya sudah dari terah-terah yang memang sudah terbiasa dengan pengetahuan agama, tapi kan mereka waktu itu bekerja di bawah naungan Belanda ya. Hanya memang ketika saya lari ke tasawuf itu saya juga apa ya? Sebenarnya itu bermula dari apa ya? Dari ajaran-ajaran yang sempat saya dapatkan dari guru saya ketika saya belajar di UIN atau IAIN Syarif Hidayatullah waktu itu. Beliau waktu itu ada namanya Pak Yunasril Ali. Pak Yunasril Ali. Ya, kemudian ada namanya Pak Ismail yang dari Madura. Beliau mengajarkan tentang bagaimana tasawuf. Waktu itu saya sebenarnya mulai tertarik, tetapi sewaktu saya mikir loh, saya kan syariah, nggak mungkin kalau saya nulis skripsi itu berhubungan dengan tasawuf gitu loh. Pak Yunasril Ali itu tentang Ibnu Arabi juga kan? Tentang Al-Jili. Oh, Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili. Ya, Al-Insanul Kamil menurut Al-Jili. Dan itu membekas sekali. Kemudian ketika saya mengikuti diskusi-diskusi, saya tertarik dengan Pak Kausar Azhari Nur yang memang dia ahli dalam bidang Ibnu Arabi. Kalau Pak Kausar. Kemudian ya itu sebenarnya terinspirasinya dari situ. Nah, begitu saya pernah diajar, begitu masuk S2 ketemu dengan Profesor Dr. Ardani. Beliau itu kan memang menekuni Widotomo ya. Jawa. Nah, kemudian saya jadi ini kayaknya menarik, ini menginspirasi gitu. Selain memang saya tadi selain karena memang kenapa Jawa itu banyak dikaji oleh orang-orang dari Eropa, ya itu tadi akhirnya saya mengikuti apa ya, ini sudah ketemu nih inspirasi dari para dosen yang kemudian saya juga kegelisahan saya, kenapa bukan orang Jawa saja mengkaji, kenapa mesti orang Barat gitu. Gitu. Sekarang insider orang Jawa Muslim meneliti tentang tradisi mistik Jawa. Ya itu Jawa Islam juga ya. Ya betul. Tapi kalau secara umum Pak Aris dalam konteks tradisi mistisisme ya, tradisi spiritual Islam itu petanya seperti apa sih, peta kajian tasawuf, tentang tasawuf di dalam kajian Islam itu? Jadi kalau di dalam kajian Islam itu ada yang mengatakan tasawuf itu sudah ada muncul sejak zaman Nabi ya, secara historis ya, sejak zaman Nabi, karena memang ada sikap para sahabat itu yang memang lebih cenderung punya tradisi zuhud. Jadi memang ada juga yang memang asketik. Tetapi ketika itu kemudian pemicu kemudian munculnya tasawuf menjadi semacam terinstitusikan itu pada masa-masa Hasan Al-Basri. Karena Hasan Al-Basri sendiri mengambil sikap zuhud, di antara alasannya selain karena memang dia meninggalkan dunia, tapi sebenarnya ini sebagai bentuk protes terhadap perilaku Muawiyah yang memang sudah tidak Islami.
gitu loh. Nah kemudian, dalam perkembangannya kemudian ada namanya zuhud, ada namanya ridho, ada namanya macam-macam tawakal dan lain sebagainya. Yang kemudian muncullah kelompok-kelompok ketika Islam kemudian berkembang ke beberapa daerah. Akhirnya muncul toriko-toriko dan lain sebagainya itu. Oke, jadi awalnya itu yang tadi itu di masa Nabi, sahabat itu sudah muncul yang disebut sebagai Ahlus Sufa. Ahlus Sufa ya, karena mereka biasa memakai baju yang sederhana, kemudian tinggal di dalam pojok Masjid Nabi, ya. Dan itu memang ya sudah terbiasa seperti itu gitu. Oh iya, siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Betul, salah satu tokoh awal ya. Iya, betul. Kemudian fast forward ke masa Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu di masa dinasti masih Muawiyah, mungkin ya. Iya, Muawiyah. Karena memang dia sebenarnya tidak sepakat dengan perilaku Muawiyah yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan visi misi awal. Jadi tasawuf atau tradisi spiritual itu awalnya sebagai sebuah sikap hidup seperti atau itu ya. Lifestyle ya dari sekelompok sahabat Nabi, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya yang kemudian itu ternyata berkembang atau mungkin itu dimunculkan karena untuk mencari justifikasi historis saja bisa jadi. Nah kemudian dalam perkembangannya Pak Siva itu tasawuf itu kemudian kan muncul ada namanya tasawuf falsafi, ada namanya amali, ada tasawuf akhlaki ya. Akhlaki. Nah tasawuf mungkin saya mengambil dari tasawuf amali dulu. Tasawuf amali itu tasawuf yang memang punya kecenderungan untuk melakukan zikir yang muncul yang berkembang menjadi torikot. Ordo toriko dan di dunia itu kan banyak sekali ya. Di Indonesia bahkan perkembangan Islam di Indonesia sebagiannya itu juga diinspirasi oleh para ahlu torikot tadi, ada Tijaniyah, Sanusiyah, kemudian Khalwatiyah yang Yusuf Al-Makassari itu, kemudian juga Wujudiyah. Ya nanti kaitannya dengan Hamzah Fansuri dan lain sebagainya ke arah sini. Kemudian juga Qadiriyah, Naksabandiyah, ada gabungan keduanya dan lain sebagainya. Dan memang puluhan ya, bahkan torikot di Indonesia itu puluhan. Atau Alawiyah juga ada kan gitu. Nah itu torikot yang memang punya kecenderungan, satu dia punya guru atau mursyid, yang kedua dia punya wirid yang memang ditetapkan untuk setiap anggotanya, yang ketiga dia punya ritual khusus yang memang hanya ditetapkan untuk anggotanya. Tetapi meskipun mereka beda, tetapi kelompok-kelompok torikot amali tadi itu langsung kemudian bersanad kepada sahabat, dan sahabat diyakinkan mereka bersanad kepada Rasulullah gitu. Itu yang pertama amali. Yang kedua akhlaki. Akhlaki itu memang bagaimana mereka itu beruswah hasanah kepada Nabi, berperilaku sebagaimana Nabi lakukan. Misalnya ya beramal, berpuasa, menikah, bersedekah, infak gitu. Atau paling tidak mereka ya beramal sebagaimana Nabi. Nah, kalau falsafah itu lebih ke arah bagaimana sikap hidup ya. Mereka memahami bahwa alam semesta ini ya bagian dari Tuhan, dan kemudian mereka bisa menyatu dengan Tuhan dan lain sebagainya, ke arah falsafi itu. Meskipun kemudian nanti di dalam torikot amali itu nanti ketika ada tahapan-tahapan namanya makomat, ada makomat tertinggi, mereka juga bisa mencapai kebersatuan dengan Tuhan juga bisa kan gitu. Makomat tertingginya itu bisa ketemu dengan falsafi. Iya, bisa. Kalau falsafi sebenarnya sikap berpikir bahwa ya sikap berpikir saja. Dan itu juga banyak, misalnya Ibnu Arabi, tokoh-tokohnya di Al-Khalas yang gitu. Di falsafi ini, mazhab yang tasawuf falsafi itu salah satu Imam Ghazali sama Ibnu Arabi atau Al-Khalas dan Ibnu Arabi, Abu Yazid Bistami juga bisa masuk. Abu Yazid Al-Bustami masuk di dalamnya karena subhani. Nah itu kan maha suci aku. Nah itu di antara. Tetapi kalau ungkapan ini kemudian dipahami secara serampangan ya nggak bisa juga. Ya kalau di daerah ini tuh juga ada di daerah Khurasan di Nishapur itu Abu Sa'id Abul Khair itu juga tradisinya tradisi mirip-mirip ini. Mirip-mirip Abu Yazid Al-Bustami. Nah kalau yang akhlaki itu ya, Ghazali itu masuknya ke arah mana? Ghazali masuknya bisa masuk ke amali, karena memang dia ada torikot memang. Al-Ghazali itu. Al-Ghazali sudah punya torikot. Ada ya waktu itu kan belum, tapi kan kemudian masuk perkembangan berikutnya ya. Kalau akhlaki itu tokohnya siapa? Kalau akhlaki ya secara umum mereka langsung merujuk kepada Nabi kan, pada hadis-hadis kan. Iya, kalau tradisi let's say kan yang mengcounter falsafi tadi itu
Kan kalau dirunut, kalau falsafi ini kan nggak punya sanad, artinya mereka nggak butuh Ya, itu sanad. kan memang mereka nggak butuh pemikiran. Sanadnya spiritual. Saya bermimpi ketemu Rasulullah, itu sudah jadi jadi sanad itu. Sanad, ya, betul. Sementara yang butuh sanad itu orang seperti Al-Muhasibi, mungkin betul, ya Abu Junaid, Al-Maki, Al-Baghdadi ya. Terus kemudian Al-Qushairi, Abu Qasim Al-Qushairi. Betul. Mungkin ini ya, yang ini tradisi. Itu lebih dekat ke akhlaki. Amali. Kalau akhlak itu how to imitate Rasulullah. Bagaimana kita berperilaku sebagai Rasulullah, mengikuti kedua hasanah Rasulullah. Jadi ya mungkin lebih dekat ke Muhammadiyah lah. Muhammadiyah itu kan banyak orang-orang dermawan. Ini berarti asketik, artinya lebih zuhud. Bukan zuhud, Pak Siva. Jadi beramal, jadi takhallaku bi akhlaqillah itu ya kalau memang harus menyantuni orang miskin, atau kemudian harus berbagi, atau misalnya mendirikan berbagai macam instrumen yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana Rasulullah lakukan. Jadi mungkin bahasanya ya kalau secara intelektual, artinya secara tradisi intelektualnya itu kan paling tidak ada yang bisa diidentifikasi. Oh, ini tokohnya, oh ini pemikirannya, gitu. Ada nggak? Kalau akhlaki kalau tampaknya kok tidak, tapi mungkin bisa jadi malah lebih dekat ke Ibnu Arabi juga. Ibnu Arabi itu meskipun falsafi, dia itu sebagai seorang yang kaya raya. Dia juga beramal dengan, atau mungkin lebih dekat ke Syazili ya. Syazili. Abu Hasan Asyazili. Abu Hasan Asyazili itu sebagaimana yang pernah saya baca, saya kan bukan pelaku thariqat tertentu gitu ya. Abu Hasan Asyazili itu terutama yang Syaziliyah di salah satu wilayah di Jawa Tengah, itu pengikutnya itu orang-orang pengusaha-pengusaha sukses. Dan di antara doktrinnya itu adalah mereka harus kaya. Dengan kaya itu kita bisa melakukan banyak perbuatan baik yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau Muhammadiyah kan gitu kan, jadi menyantuni orang miskin, anak yatim. Itu tradisi apa istilahnya kalau dalam Weberian itu Puritan. Iya, maksudnya Puritanisme itu bisa dimasuk dalam kategori. Saya tadi mau menyebutkan apa ya, mirip-mirip dengan Protestantisme lah gitu. Protestantisme. Ya, itu mau saya. Kalau Amali itu kan misalnya Abdul Qadir Al-Jailani itu masuk dalam masuk ke arah Amali ya, ke arah Amali ya. Iya, karena memang ada thariqatnya Qadiriyah itu. Iya, itu. Ya, betul. Jadi kalau dia menjadi ordo thariqat berarti ke arahnya Amali. Itu paling enggak tradisi besar. Iya, tradisi besar. Ya. Apa itu namanya? Untuk memilah bahwa dalam dunia sufi itu jangan melihat karena mereka zikir saja, zuhud saja, tapi ada tasawuf lain yang memang itu sebenarnya selama ini tidak dimunculkan oleh banyak kalangan. Ada orang-orang sufi yang sebenarnya begini, Pak Sifat. Banyak tokoh-tokoh di Indonesia itu yang kaya raya, yang mereka itu menjadikan apa yang mereka miliki itu ya hanya sebagai instrumen untuk berbuat baik. Jadi dalam bahasanya itu, yang sempat saya kutip ini dari salah satu dosen namanya Pak Ismail yang dulu, seingat saya namanya Pak Ismail, orang Madura itu, saya ingat betul. Punya sanad Madura. Ya, beliau mengatakan dalam tasawuf itu la tamliku syai'an wa la yamlikuka syai'un. Kamu tidak punya apa-apa dan tidak ada sesuatu pun yang menguasai kamu. Jadi apapun yang ada itu ya kalau untuk memang kepentingan. Jadi bukan berarti kemudian tidak menolak dunia, tidak. Itu yang mesti harus digarisbawahi. Dan jangan sampai kemudian orang kemudian mengatakan tasawuf sufi itu menolak dunia. Ibnu Arabi kaya raya dan pengusaha. Yang penting itu tadi milkun itu nggak sampai kita nggak memiliki sesuatu, nggak dimiliki sesuatu, nggak ada attachment, nggak ada kemelekatan lah dengan barang itu. Artinya al-khuriyatul tamah gitu ya, merdeka sempurna. Sebelum ke arah mana yang nanti akan kita bahas, Pak Aris. Dari 3 tradisi besar mistisisme di dalam Islam itu, yang dianggap sebagai ini adalah bagian dari apa itu namanya tradisi Islam yang ortodoks, yang diakui, dan ini bagian yang heterodoks. Kalau itu ada pembagiannya atau semuanya? Memang kalau dalam tulisan Profesor Muhammad Ardani itu beliau hanya melihat 2, Pak Sifat. Satu tasawuf Sunni dan tasawuf non Sunni. Sunni dan non Sunni. Nah, tasawuf Sunni itu tasawuf yang memang ada thariqat-thariqatnya, termasuk juga amali tadi, akhlaki. Nah, non Sunni itu yang tadi falsafi.
Yang memang kadang-kadang seringkali dinisbahkan kepada kelompok Syiah ya, tetapi ya itu boleh diperdebatkan kemudian. Tetapi memang itu tasawuf non sunni dalam bahasa yang digunakan oleh Profesor Ardhani. Sebenarnya tidak not necessarily Syiah ya, kayak Ibnu Arabi mungkin Syiah. Tradisi kalau orang Syiah menyebutnya sebagai tradisi irfani kan kalau mereka tradisi gnostik gitu. Gnostik itu kan irfan. Ya ada yang diambil seperti dari Ibnu Arabi. Mereka punya tokoh-tokoh apa istilahnya irfan tersendiri lah gitu kira-kira. Betul. Oke, dari situ masuk ke tesis jenengan, tesis dan kemudian disertasi. Nah, kalau siapa tadi Syekh Siti Jenar itu di keluarga mana itu dalam tradisi mistik Islam tuh? Non Sunni itu lebih dekat, yang seringkali juga masuk di dalamnya heterodoks. Kalau yang tadi itu ortodoks, kemudian heterodoks. Nah, Siti Jenar itu masuk dalam kategori heterodoks. Heterodoks ya, heterodoks itu kalau mungkin buat yang kurang familiar dengan istilah ini, itu dianggap sebagai yang bid'ah, heretik yang di luar mainstream lah gitu. Ya, betul. Dan itu saya kutip dari buku yang ditulis oleh Pak Alwi Shihab, yang memang beliau mengatakan itu secara soreh di dalam salah satu bukunya yang beliau Sufisme Islam. Beliau menyebutkan itu, dan itu yang kemudian saya gunakan untuk mensupport gagasan bahwa Siti Jenar memang tasawufnya berbeda dari Sunni pada umumnya, kira-kira gitu. Nah, kemudian itu, apakah pertanyaan kemudian, apakah fenomena Siti Jenar itu di Indonesia hanya terjadi di Jawa saja? Ya tidak. Kalau teman-teman nanti belajar tentang tokoh-tokoh di Sumatera, misalnya Samsuddin Sumatrani di abad 16, atau kemudian Hamzah Fansuri di abad 16-17, atau misal Nuruddin Araniri kemudian dari yang hanya sebentar saja di Aceh ya. Kemudian ada tokoh seperti misalnya Abdurrauf Singkel, itu sebenarnya mereka kan punya orientasi tasawuf juga. Samsuddin Sumatrani dalam beberapa karya, saya pernah membaca satu disertasi yang ditulis oleh Aziz Dahlan kalau tidak salah ya, saya lupa itu penulisnya. Ternyata di dalam karyanya Samsuddin Sumatrani ketika dia menguraikan tasawuf itu lebih banyak mengutip tulisan-tulisan yang dikarang oleh Ibnu Arabi, misalnya Al-Haq, kemudian Al-Khalq gitu ya, perbedaan Al-Haq dan makhluk gitu ya. Itu uren-uren itu detail sekali, dan itu lebih banyak mengambil tulisan-tulisan yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Nah, baru kemudian kalau Hamzah Fansuri itu lebih dekat ke wahdatul wujud dalam arti pengalaman. Misalnya syair-syair yang dituliskan, misalnya syair-syair yang berhubungan bagaimana wahdatul wujud, misalnya syair ikan tongkol dan lain sebagainya, syair perahu dan lain sebagainya. Dan itu istilah-istilahnya itu untuk menggambarkan betapa kalau Hamzah Fansuri itu lebih dekat menggunakan bahasa-bahasa sastrawi, tapi kalau Samsuddin Sumatrani lebih dekat menggunakan rujukan-rujukan kitab. Berbeda lagi dengan Abdurrauf Singkel ya, Abdurrauf As-Singkili. Syekh Kuala. Dan itu kemudian kan sudah berkembang pada masa-masa itu, dan itu kalau kemudian kita mau menghubungkannya dengan Siti Jenar, yang dimungkinkan Siti Jenar itu hidup pada abad ke-16-17. Sezaman sama Hamzah Fansuri, sezaman. Maka mana sebenarnya jangan-jangan memang Siti Jenar itu juga Hamzah Fansuri yang kemudian dihadirkan di Jawa dengan istilah nama-nama yang baru, karena memang ada beberapa ajaran itu yang mirip-mirip. Bahkan dalam satu naskah yang saya punya terkait dengan sejarah Siti Jenar itu ya, itu kebenarannya saya nggak bisa memastikan, tetapi paling tidak munculnya tulisan itu kan entah karangan penulisnya atau bagaimana. Jadi Siti Jenar itu pernah datang ke Jambi, datang ke Madura, jadi pernah berkelana ke beberapa pulau di Indonesia. Paling tidak ada pulau Sumatera, kemudian ada juga pulau Jawa dan pulau Madura. Dan ketika berada di pulau Madura, dia dinyatakan mengalami kegilaan yang disebut dengan Majnunullah. Gitu. Trans istilahnya. Iya, trans. Gila karena Allah gitu. Gila Allah gitu. Jadi kalau orang kan mabuk cinta karena manusia, tapi kalau ini gila karena Tuhan. Gila Tuhan maksudnya. Ada istilah gitu yang satu menarik juga gitu. Nah, itu fenomena itu sebenarnya atau bahasanya mungkin menjadi tren di zaman itu, Pak Sifat. Ada istilahnya ekstasi juga kan. Ya, ekstasi ya. Kalau dalam istilah Jawa itu angrosi
panunggalan, bagaimana dia merasa bersatu, merasakan kebersatuan. dan itu ada ungkapan secara soreh, secara letterlich dalam salah satu naskah yang disandarkan kepada Siti Jenar. Siti Jenar. Kalau Siti Jenar itu, kalau Hamzah Fansuri kan memang ada karyanya ya, artinya terpreserve, terpelihara itu karya-karya tulisnya, terus kemudian bahkan kalau di disertasinya Najib Al-Altas itu kan kelihatan lah ininya, kajiannya. Kalau Siti Jenar itu juga dari mana kita tahu ada namanya sosok namanya Siti Jenar? Terus kemudian apakah dari tulisan orang lain tentang dia, kayak siapa, Sokrates gitu, kita tahu dari Plato gitu, atau dia juga menulis karya sendiri, Pak Aris? Jadi saya teringat Profesor Mulyadi Kertanegara. Seringkali memang kehadiran tokoh itu satu, kalau nggak ditulis oleh orang yang pro atau ditulis oleh yang kontra. Gitu loh. Nah, Siti Jenar ini dia dihadirkan karena memang sumber-sumber yang membahas tentang Siti Jenar itu biasanya dari Babat Jawa atau Babat Pajang atau Babat Demak. Oh, Babat Jawa, Pajang atau Demak. Nah, para penulis yang hadir pada abad ke-19-20 itu menuliskan Siti Jenar dalam bentuk tembang, itu merujuknya pada karya-karya tadi. Jadi dibikin semacam narasi cerita, bahkan mungkin diramu dengan beberapa ajaran termasuk Martabat 7 yang sebenarnya itu terinspirasi oleh Fadlullah Al-Burhanpuri. Al-Fadlu Burhanpuri. Iya, Fadlullah Al-Burhanpuri. Fadlullah Burhanpuri. Iya, menjadi salah satu concern dari Hajon tadi. Kemudian yang kemudian mereka menceritakan, jadi dibikin mulai dari bagaimana pertemuannya bertemu dengan berguru dengan Sunan Giri, kemudian mereka berdialog, bagaimana kemudian saling beradu argumentasi, bahkan kemudian pada perkembangan berikutnya dinilai Siti Jenar kok kemudian tidak taat, baru kemudian Siti Jenar dipanggil ketika dia lagi melakukan tahanus atau berkhalwat gitu, dipanggil dan dia menyebut tidak ada Siti Jenar kecuali hanya ingsun Allah gitu kan, dan sebagainya. Yang itu kemudian menjadi perdebatan, yang itu kalau kemudian kita bikin semacam komparasi, Mbak Siva, itu mirip-mirip dengan laku yang ditulis oleh laku tentang Al-Khalaj. Al-Khalaj. Ya. Makanya di dalam tulisannya Pak Munir Mulkan itu seringkali, atau Munir Mulkan atau Suwarno atau Broto Kestowo, itu penerbit Broto Kestowo itu menerbitkan buku yang ditulis oleh Panji Notoroto atau Sosrowijoyo, menyebutkan bahwa Siti Jenar itu al-khalatnya orang Jawa. Nah, persoalannya apakah dia hadir secara historis? Nah, itu menjadi pertanyaan berikutnya, karena untuk membuktikan this is the real man or the fictive one gitu kan, kita juga tidak bisa membuktikan. Tetapi bahwa tren pemikiran Siti Jenar di era tahun abad 19, abad 20 itu memang banyak. Bahkan mungkin audiens bisa juga melacak tuh, misalnya lagi searching ke Belanda atau apa, itu karya-karya yang berbahasa Belanda ada, yang berbahasa Arab bahasa Jawa ada, yang berbahasa Jawa huruf Jawa bahasa Jawa ada, berbahasa Jawa huruf Latin berbahasa Jawa ada gitu. Jadi memang cukup beragam karya-karyanya tentang Siti Jenar ini. Siti Jenar. Artinya memang bahkan di tahun-tahun 50-an 4 maupun tahun 70-an itu juga disadur kembali oleh beberapa penulis kemudian gitu. Artinya ya memang apakah dia nyata, tetapi untuk membuktikan nyata atau tidak, saya sebagai yang pernah melakukan penelitian itu juga tidak gampang. Tetapi ide tentang pikiran-pikiran Siti Jenar itu pernah ada di dalam dunia Islam, baik di Timur Tengah dalam hal ini Baghdad dengan Al-Khalajnya, maupun di Sumatera dengan Hamzah Fansuri dan lain sebagainya, dan kemudian di Jawa gitu loh. Itu aja, Mas. Paling tidak kita bisa mengerti zaman pada saat itu, bahwa sosok ini dengan pemikiran semacam ini pernah berkembang, dan kemudian menjadi ada dialektika pemikiran lah di sana, gitu ya. Antara kelompok yang dalam tanda kutip tadi itu syar'i oriented gitu dengan yang falsafi oriented gitu. Falsafi spiritual oriented gitu. Pantheism oriented gitu. Jadi begini, kalau kita menggunakan bahasa terbaru terbaru yang digunakan oleh Mangkunegoro IV yang sempat saya baca itu, Mangkunegoro IV itu kan dia punya karya yang berjudul Widotomo, atau dalam bahasa
Sanskertanya Widya Utama atau Widya pengetahuan Utama. utama ya, Serat Widotomo. Di dalam Serat Widotomo itu beliau menjelaskan tentang bagaimana proses bersyariat itu penting, tetapi jangan berhenti bersyariat saja. Tetapi harus ada yang namanya mungkin masuk di dalamnya ada namanya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat gitu. Cuman hanya kalau dalam bahasa yang digunakan oleh Widotomo, oleh Mangkunegoro IV itu dia menyebutnya istilah sembah, Pak Siva. Jadi ada namanya, dia baginya menjadi satu sembah rogo, yang kedua sembah cipto atau sembah kalbu, yang ketiga adalah sembah jiwo, dan yang keempat adalah sembah roso. Nah, sembah rogo itu bisa hilang atau berfungsi untuk menghilangkan dosa-dosa yang berhubungan dengan Tuhan, yang bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Misalnya habis melihat sesuatu yang indah atau yang menggairahkan, itu bisa dihilangkan dengan wudu. Gitu. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang namanya sembah cipto atau sembah kalbu, itu bisa dihilangkan dengan cara, atau mensucikannya dengan cara apa? Menghilangkan atau mengurangi, menghilangkan sama sekali sifat-sifat buruk yang ada dalam tubuh kita. Ini sebenarnya relate dengan ajaran yang disampaikan oleh Al-Khalaj atau misalnya oleh tokoh-tokoh sufi lain, ada namanya takhalli. Bagaimana membersihkan sifat-sifat tercela, sifat-sifat tercela. Baru kemudian yang ketiga itu namanya sembah jiwo. Sembah jiwo ini ya bagaimana kemudian kita fokus atau mengisi dengan keindahan-keindahan, apa aja dengan nama-nama ilahi atau bahasa yang relate dengan bahasa sufi itu tahalli. Tetapi menghiasi diri dengan yang baik-baik. Baru yang kemudian terakhir sembah roso. Ini mengisi diri dengan berzikir kepada Allah. Ini yang membedakan dari pikiran-pikiran yang lain. Ini sembah rogo, sembah kalbu, sembah jiwo, sama sembah roso. Nah, ini sembah roso. Mungkin yang di dalam bahasa Al-Quran ada namanya sholat daim itu. Sholat daim. Nah, jadi dia beribadah terus-menerus dalam keadaan dengan keadaan sholat, zikir kepada Allah. mungkin tapi memang perlu diskusi. Oke, nanti kita kaji tentang Widotomo itu tadi ya. Dalam konteks kalau tadi kan S2 balik lagi tentang sesi Tijenar, S2 lagi tentang tradisi tasawuf Yahudi, Kabbalah, atau hadas apa itu? Kabbalah, receiving tradition dalam bahasa. Terus kemudian S3 juga balik ke sesi Tijenar, tapi fokus pada konsep tentang kedirian, ingsun ingsun itu diri. Itu apa Pak? Misalnya di UGM itu tertarik ke saya selalu mengambil hal yang memang tidak dimiliki orang. Kalau saya hanya mengkaji yang begini-begini sama aja. Saya harus mengambil sisi yang memang orang lain tidak suka gitu. Karena saya ini aja, kadang-kadang gini, saya pernah itu mungkin di tahun-tahun berapa, 92 atau 94 Pak Siva. Saya waktu itu pernah punya foto kecil. Saya punya foto kecil yang kemudian foto itu kemudian saya taruh di tengah-tengah kertas ukuran kuarto atau folio begitu. Saya taruh tengah-tengah, kemudian saya kasih lingkaran, kemudian saya kasih cabang-cabang titik tengah itu, seakan-akan saya menyinari semuanya gitu. Tapi waktu itu belum sempat punya pikiran nulis itu. Nah kemudian kenapa saya kemudian mungkin lari ke dari syariah ke ingsun tadi, dari di S2 UIN Jakarta itu saya ngambil Siti Jenar itu sebenarnya lebih pada pemetaan awal. Apa sih kemudian corak tasawufnya Siti Jenar itu. Nah, baru kemudian ketika saya ngambil di UGM itu, kenapa saya ngambil? Saya ingin melihat bahwa dunia spiritual itu sebenarnya merupakan dunia yang memang ada ungkapan yang pernah disampaikan oleh kaum istilahnya waktu itu, spirituality yes, organized religions no. New Age New Age ya. Saya sempat terprovokasi itu juga. Jadi
ternyata memang, atau mungkin kita juga bisa melihat tulisan-tulisan Fridtjof Schuon, misalnya Muhammad Ihsan Nuruddin itu ya, perennialis ya perennialis, bahwa dalam wilayah spiritual memang ada titik temu yang bisa kita sambungkan satu sama lain gitu. Nah itulah kemudian saya mengkaji Kabalah itu, dan ternyata ketika saya mengkaji Kabalah banyak titik temu, terutama mereka menjelaskannya dengan Neoplatonisme, mirip-mirip dengan martabat 7 gitu loh. Ada tahapan-tahapan, nanti kalau misalnya audiens dan Pak Siva melihat itu ya, bagaimana kemudian setiap menjelaskan itu setiap ada tahapan-tahapannya, mirip dengan martabat 7, mirip-mirip. Hanya dengan menggunakan istilah-istilah terakhir itu mereka menggunakan Tikkun Ha'olam. Tikkun Ha'olam. Tikkun Ha'olam itu bagaimana menyelamatkan alam semesta. Karena ini versi Kabalah Ishak Luria. Jadi atau bagaimana orang itu kemudian, kalau dalam penjelasan di dalam Yahudi itu, manusia itu disebut sebagai poros penciptaan atau aksis mundi, di mana dia hadir, atau dalam bahasa Islam itu khairul ahsanul kholikin ya, ahsani takwim atau sebaik-baik ciptaan memang khairul bariyah. Asal bariyah. Nah, dalam posisi itu manusia menjadi peran, atau dalam bahasa yang digunakan oleh bahasa yang digunakan oleh Iqbal itu co-creator, manusia itu adalah partner Tuhan. Nah itu yang kemudian ini memperkaya saya bagaimana memahami tentang manusia, bukan hanya dalam wilayah taat tapi juga memahami wilayah batinnya gitu Pak Siva. Nah kemudian ketika saya ngambil S3-nya, itu sebenarnya saya itu kepentingan praktis saja. Saya nggak mau berpikir terlalu rumit. Saya sudah punya modal tentang materi-materi, naskah-naskah lama tentang Siti Jenar. Hanya kemudian fokusnya aja yang kemudian saya bikin spesifik. Gitu. Tapi itu paling rumit itu, tema tentang aku itu paling rumit itu. Betul Pak Siva. Dan ternyata memang promotor saya, Profesor Dr. Marsono, itu beliau mengatakan, iya ya, ingsun aja dari disertasi. Saya juga nggak menyangka, nggak mengira bahwa ingsun bisa jadi disertasi. Nah itu ternyata begini Pak Siva. Itu yang kemudian dalam beberapa penelitian saya, akhirnya saya juga tidak akan jauh-jauh. Psikologi juga berbicara tentang the self ya. Kemudian dalam dunia agama-agama juga ada tokoh seperti Martin Buber juga berbicara tentang I and do itu, atau aku dan engkau, atau kemudian kalau René Descartes juga mengatakan cogito ergo sum itu. Saya nggak tahu membacanya gimana itu. Cogito ergo sum atau ergo sum. Nah itu kan sebenarnya dia berbicara bagaimana I dalam tanda kutip itu menjadi isu sentral untuk setiap manusia sejak zaman dulu sampai hari ini. Gitu. Bahkan kalau dalam konteks yang lebih spesifik, kalau dalam konteks Siti Jenar, kenapa Siti Jenar itu kemudian dianggap menyimpang? Karena memang dalam literatur Jawa penggunaan kata ingsun itu hanya digunakan oleh kelompok-kelompok ningrat, kelompok-kelompok ningrat atau dari bangsawan. Jadi tidak boleh itu digunakan oleh kalangan manapun, atau digunakan oleh orang ketika mereka sedang bermarah-marahan. Misalnya saya dengan Pak Siva marah itu sama-sama orang Jawa, jadi nyebut saya itu dengan ingsun. Iya. Gitu. Itu dalam kondisi itu. Jadi meskipun mungkin di konteks di budaya Jawa Timur beda ya. Kadang-kadang kan ada kelompok masyarakat seperti misalnya Banyuwangi pakainya sun juga kan ya. Sun. Apa itu namanya? Iya, sun isun atau apa gitu ya. Ya itu menyebut karena memang egaliter. Nah, dalam konteks Siti Jenar tadi, sebenarnya saya lebih mengkaji bahwa first personal pronoun. Jadi kata ganti orang pertama. Di Jawa itu kata ganti orang pertama itu bermacam-macam. Ada salah satu mahasiswi UGM, alumni UGM, dia menulis tes skripsi waktu itu malah Pak Siva, dan saya menggunakan karyanya itu dalam banyak. Tapi itu dia nulis tahun 80-an sekian. Tapi, nah dia waktu itu meneliti tentang bagaimana penggunaan first personal pronoun, bagaimana dialek Ngapak, bagaimana dialek Solo, bagaimana dialek. Ternyata memang ada dialek-dialeknya dan ada keragamannya. Dan ketika setiap kata misalnya ada inyong, ada kulo, ada abdi, ada ngong, ada inyong, ada hulun, nguhulun. Itu kalau kemudian ada pate, ada saya, sahaya, ada hamba, itu kalau diterjemahkan semuanya artinya itu orang kedua Pak Siva.
tetapi untuk respect pada orang pertama, orang kedua. Orang kedua. Jadi aku orang pertama untuk respect pada orang kedua. Beda dengan ingsun. Jadi memang saya menyebut saya itu sebenarnya untuk respect pada Anda gitu. Sahaya itu artinya hamba. Kan dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi. Atas, ya. Dan dari sebagian besar kata-kata di Jawa begitu. Kecuali ingsun. Gitu. Kalau ingsun itu dari atas ke atas, ke bawah atau atas setara? Ke bawah. Atas ke bawah atau setara karena sedang marah. Gitu. Nah, sementara dalam konteks sejarah di dalam naskah itu, Siti Jenar itu kan satu, dalam buku yang ditulis oleh Munawwar Murkhan itu beliau disinyalir berdekatan dengan Syiah Muntazir. Kelompok Syiah Muntazir yang Syiah yang memang berdekatan, Syiah Muntazir gitu, salah satu sekte Syiah. Yang kedua, kalau dalam konteks Jawa, Siti Jenar itu berasal dari kalangan sudra yang secara sosiologis dia tidak mungkin layak untuk mengucapkan ingsun. Maka ketika dia hadir di hadapan para punggawa konteks Demak Padasa itu dan mengatakan dia ingsun padahal dia dari kalangan sudra, dia dikat. Itu pasti kenapa kemudian saya meneliti dalam konteks itu. Ada revolusi strata. Ya, itu. Dan Siti Jenar adalah orang-orang biasa. Bahkan kehadirannya itu dicacingkan, maka dia posisi sebagai cacing itu adalah binatang yang paling rendah. Maka cacing Siti Jenar itu untuk ungkapan-ungkapan ya merendahkan lah gitu kira-kira. Hanya gini Pak. Penelitian saya terakhir yang diterbitkan di jurnal Khasanah punyanya IAIN Banjarmasin ya. Banjarmasin. Antasari. Saya mau meneliti tentang ternyata saya meneliti tentang 3 tafsir atau lebih dalam bahasa Jawa yang ternyata orang Jawa ketika menafsirkan Al-Qur'an itu juga punya unggah-ungguh. Atau dalam bahasanya itu honorific speech gitu. Honorific speech ya. Honorific speech gitu. Nah, ketika mereka menerjemahkan kata aku, ana dalam bahasa Jawa tapi yang sebagai fa'il atau subjeknya itu adalah nabi, itu menggunakan kulo. Tapi ketika mereka menerjemahkan anallah la ilaha illa ana fa'buduni, la ilaha illa ana, ketika yang mengucapkan Allah itu untuk Allah, dia menggunakan ingsun. Dan pengaruhnya sampai di situ Pak. Ternyata memang betul ingsun itu baik pada zaman dulu kala sampai kemudian sampai hari ini, terutama dalam buku-buku Al-Quran terjemah bahasa Jawa itu tetap oleh para ulama dianggap sebagai kata-kata first personal pronoun is atau mungkin ya bahasanya apa ya, sacred first personal pronoun, sacred ya, itu yang suci. Yang itu hanya belong to Allah. Itu hanya untuk Tuhan atau untuk sesuatu yang memang lebih tinggi. Gitu. Nah, gitu sih. Nah, kalau ya apa itu namanya? Ingsun lebih egaliter atau sesuatu yang lebih tinggi. Kalau maknani pegon di kitab-kitab Jawa itu kan pakainya pakai ingsun juga itu. Semua ana itu makanya kalau ini ada ingsun. Bahkan ingsun. Orang Sunda pun ingsun juga pakai ingsun. Saya memang belum menjumpai. Kalau misalnya ke pesantren-pesantren tradisional apa yang berbasis Nahdliyin gitu ya, mana nih Jawa itu anak itu selalu kebanyakan lah. Mungkin dalam konteks tertentu mungkin pakai kulo, tapi secara. Tapi memang saya waktu itu hanya mengkaji satu. Saya kan punya 3 tafsir bahasa Jawa ya, bukan 3 tafsir, 3 Al-Quran terjemah bahasa Jawa. 1 terjemah bahasa Jawa Muhammad Adnan, itu yang diterbitkan di Surakarta. Kemudian yang kedua Bakri Syahid yang dulu mantan rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang ketiga Al-Ibrij yang diterbitkan oleh keluarga dari Bisri Mustafa. Kemudian bahkan 4 saya punya yang ditulis oleh Syekh Maulana Muhammad. Itu yang diterbitkan oleh teman-teman dari Ahmadiyah. Oh, Ahmadiyah. Ya, itu dia menggunakan bahasa Jawa itu. Dan ketika saya lacak, ya betul juga. Ya kayak misalnya juga kalau di musala-musala di daerah gitu, atau di masjid juga di NU. Kalau pas Ramadan begini nih, nawa itu. Itu kenapa? Niat ingsun kan ada ingsun di. Kalau saya melihatnya pada ini Mbak Siva, itu hampir mirip dengan bagaimana
pengalaman spiritual Siti Jenar ketika dia merasa bersatu dengan Tuhan. Puasa itu kan untuk Tuhan, bukan untuk siapapun. Maka ketika ingsun manusia ketemu ingsun Tuhan, itu bisa bersatu gitu, yang atau dalam bahasa yang digunakan oleh Al-Khalaj itu ada namanya nasud dan lahud itu. Jadi nasud ke potensi ilahiyah, potensi nasud itu potensi Tuhan yang berbau manusia itu bertemu dengan potensi ilahi manusia gitu. Lahud kan ilah itu ketuhanan, nasud itu kan kemanusiaan. Jadi potensi ilahi manusia bertemu dengan potensi kemanusiaannya Tuhan gitu. Maka disitulah kemudian saya memahami ingsun. Nah, itu boleh juga dilacak itu. Kenapa para ulama dulu ketika membaca doa atau niat poso itu kemudian menggunakan kata ingsun. Nah, apa itu? Ya karena memang puasa itu memang untuk Tuhan gitu. As-saumuli wa ana ajzi bihi. Betul itu mau saya maka ketika puasa itu puasa itu untuk saya Tuhan. Dan saya yang langsung. Jadi ingsun ketemu ingsun itu. Tapi ini mudah bisa jadi ini hipotesis lah ya. Hipotesis. Bukan klaim lah ya. Ya itu. Oke, itu tentang dunia Siti Jenarnya Pak Aris Fauzan yang jadi penelitian ya. Ya, betul. Dan tadi itu pertemuan mungkin bagian akhir yang kita diskusikan, bagian yang juga tak kalah penting dalam tradisi mistisisme Islam dan Jawa tadi disebutkan sebenarnya didiskusikan oleh Pak Aris adalah Mangkunegoro keempat. Iya, betul. Yang menulis buku Wedotomo atau serat-serat piwulang, ada serat-serat piwulang. Serat-serat piwulang. Apa yang kandungan di ini kan kalau Pak Aris dengan background tadi itu Islam, Jawa dan segala macam itu, kandungan keislaman dalam naskah yang ditulis oleh orang Jawa Mangkunegara 4 ini apa entah pengaruhnya, pentingnya atau impactnya, menggambarkan apa ini, fenomena apa? Satu, bisa banyak fenomena Pak Siva. Kalau kita mau melihat dari sisi bahasa, ini sebenarnya Mangkunegoro 4 itu merupakan tokoh sekaligus raja di Mangkunegaran ya. Dia ingin menyampaikan pesan-pesan keislaman itu bisa dipahami dengan bukan bahasa Arab ansih, tetapi bagaimana pesan Arab itu bisa tersampaikan kepada satu, pasukan beliau, yang kedua keluarga beliau, yang ketiga adalah anak masyarakat di sekitarnya. Bahwa mereka harus bisa menerima pesan Islam dengan bahasa yang lebih mudah diterima. Itu satu. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya ada istilah sembah, kemudian ada sembah rogo, sembah kalbu atau cipto, sembah jiwo, sembah sukmo. Itu kita harus kemudian mengakui bahwa setiap individu yang hadir di kanan kiri kita itu juga memiliki keragaman kualitas spiritual yang tidak sama. Maka kita juga tidak bisa mengeneralisir, karena perbedaan itulah membuat kita menjadi harus bijaksana. Jangan kemudian harus seperti saya ini loh, atau harus sama seperti yang lain, nggak bisa juga. Itu realitas spiritual, meskipun sebenarnya realitas spiritual itu abstrak, tetapi sesuatu yang sifatnya abstrak itu bisa kita bisa kita simbolisasikan atau bisa kita buat lambang-lambang bahwa itu ada degradasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mangkunegoro ini kan merupakan tokoh yang beliau bukan hanya sebagai seorang tokoh dalam arti tokoh politik, tetapi juga tokoh ekonomi. Beliau ini sempat membangun pabrik gula yang ada di Colomadu, pabrik gula yang ada di Tasikmadu, Karanganyar. Artinya Sufi itu tidak lantas kemudian menghindar dari ekonomi, justru dia menjadi motor penggerak berdirinya perusahaan-perusahaan di waktu itu ya, perusahaan gula ya. Dan itu menghidupi masyarakat Jawa, Solo dan sekitarnya pada zaman itu. Nggak uzlah menyendiri gitu, bahwa bersufi itu silakan, sufi itu urusan kita dengan Tuhan, tetapi berekonomi itu urusan kita dengan manusia. Bila perlu begini, bila perlu banyaklah orang-orang yang kemudian bekerja dengan kita dan menggantungkan kehidupan kita karena mereka bekerja dengan kita. Gitu. Seperti Pak Siva punya Wonder Home ini kan mempekerjakan orang. Itu sudah menjadi dalam arti menjadi asomat kecil Pak Siva. Asomat gitu. Karena Pak Siva menjadi ketergantungan orang lain gitu loh. Maka seharusnya kalau kita mau meneladani Tuhan, jadilah orang yang bisa menjadi
tempat gantungan orang lain. Misalnya kita punya ekonomi, punya ini, punya itu gitu loh. Nah itu yang diceritakan oleh beliau. Artinya keteladanan dalam berwirausaha, berwira swasta. Satu sisi dia sukses dalam politik, kedua berekonomi. Pada satu sisi sukses dalam spiritualitas. Dan itu dilandasi pemahamannya, satu pemahaman Mangkunegoro tentang Islam tentu betul. Saja. Dua, tapi bukan hanya dimensi syariatnya, tapi juga dimensi sufi atau tasawuf spiritualnya juga, ya. Dan itu menurut saya masyarakat perlu mencontoh lah. Coba lihat bukunya Pak Aris. Ini silakan. Ini ya, ini Al-Quran dan Sufisme Mangkunegoro 4. Studi serat-serat piwulangnya ada di Profesor Dr. Muhammad Ardani. Ini mantap ini untuk bisa dikonsumsi intelektual di bulan Ramadan ini. Iya. Sebenarnya ada lagi tentang akhlak, tapi mungkin di lain waktu saja Mas. Beliau itu mendiskusikan tentang akhlak itu seperti apa gitu. Oke, dahsyat. Atau kalau dalam istilah, kan beberapa waktu lalu itu ada namanya tasawuf negatif. Tasawuf negatif itu dalam pengertian tadi itu dia menghindari dunia, dia lari dari dunia, escape dari dunia, menyendiri gitu. Tapi juga di sisi yang lain ada namanya tasawuf positif. Yang mempopulerkan istilah ini di Indonesia itu Pak Haidar Bagir. Dulu ada namanya iman atau apa itu dulu. Tasawuf positif, tasawuf kota lah gitu. Tasawuf kota. Sufisme kota. Sufisme kota. Itu kan tasawuf positif ini, yang afirmatif terhadap tetap bisa bekerja, tetap bisa ini ekonomi, menggarap sektor-sektor ekonomi, bahkan bisa menjadi orang kaya tadi itu. Itu adalah ini tadi ya. Tasawuf positif. Tasawuf positif. Mbah saya dari jalur ibu, Mbak Putri. Jadi mbah saya itu punya bapak namanya Sa'roni punya bapak namanya Yusuf. Itu Mudin. Beliau itu punya kuda terbaik Pak Siva di zamannya. Konon cerita ibu saya, kalau beliau datang kemana itu kudanya besar gitu. Ya saya bayangkan, ya dia Muslim, tetapi dia juga mungkin menganut paham-paham lebih dekat ke tasawuf, tapi menggunakan kendaraan terbaik sebagaimana Nabi menggunakan kuda terbaik kan gitu Pak Siva. Artinya janganlah kemudian bersufi itu yang penting cukup jangan. Itu namanya orang egois. Jadi bersufi itu bagaimana kemudian kehadiran seorang, satu sisi spiritualitasnya kuat, pada sisi yang lain banyak orang yang merasa sejahtera secara ekonomi maupun spiritual dari kehadirannya dia. Jangan hanya kehadiran rohani saja, secara ekonomi. Karena manusia itu butuhnya bukan hanya rohani, tapi juga ekonomi gitu. Itu Asyik. Kalau di fenomena sekarang ada nggak contoh figur yang di satu sisi tadi spiritualnya kuat, tapi juga aspek keduniawiannya dia bisa menghidupi banyak orang. Mungkin orang ini nggak tahu ini atau tidak pas atau tidak. Dulu Agim. Argumen yang dipakai untuk dia pakai mobil yang bagus atau moge dan segala macamnya itu adalah itu tadi. Ini kendaraan terbaik positif. Jangan-jangan Prabowo dengan kuda-kudanya gitu. Ya sangat mungkin. Tetapi gini, kalau siapa tokohnya itu kadang-kadang orang-orang begitu itu malu ya Pak Siva menyebut dirinya Pak Siva. Gitu ya. Saya pernah melihat satu podcast gitu, ada seorang yang memang justru ketika dia punya perusahaan melimpahkannya kepada orang lain. Saya sudah cukup, ini kamu kelola saja. Gitu. Saya akan, artinya apa? Dia sudah mencapai titik puncak, ya sudah, memang dunia pada akhirnya seperti ini. Tapi bukan berarti kemudian dia menghindar. Nah, pernyataan saya berikutnya, jangan pernah menjadi zuhud kalau belum pernah menjadi kaya raya. Kalau Anda sudah pernah menikmati seluruhnya dan kemudian menjadi zuhud, saya baru mengatakan iya kamu zuhud. Tapi kalau masih dalam proses, masih utang sana sini, jangan pernah menjadi zuhud. Nggak bisa. Ngomongnya kenceng banget Pak Aris. Pokoknya orang yang asketisme, orang yang melakukan tindakan menghindari dunia itu ketika memang dia sudah bergelimpang dengan bergelimpang. Saya nggak bisa mengklaim sebagai zuhud, ini belum kaya. Karena belum pernah diuji Pak Siva. Gitu ya. Ya, itu tadi kembali ke statement tadi, la tamliku syai'an wa la yamliku kasyai'un gitu. La tamliku kasyai'an wala tidak ada sesuatu pun yang dapat memilikimu, yang kamu miliki, la tamliku syai'an wala
wala yamlikuka syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang memilikimu. Gitu betul, ya. betul. Jadi ya dia harus kaya, tetapi jangan kemudian kita terombang-ambingkan oleh kekayaan itu. Kira-kira begitu Pak Siva. Waduh, saya sudah merasa zuhud, ternyata belum. Gitu aja. Oke, gitu Pak Aris ya. Perlu kita banyak hal yang sudah kita cover ya, dari sesi Jenar, tradisi tasawuf, Mangkunegoro 4 gitu. Oke, sebelum kita tutup Pak Aris, mungkin ada apa yang miss dari perbincangan kita yang perlu diketahui oleh publik kira-kira? Yang perlu diketahui oleh publik, jangan merasa alergi belajar tasawuf. Jangan alergi belajar tasawuf. Dan jangan kemudian mudah menuduhkan zuhud itu mesti menghindari dunia, jangan. Zuhud adalah sikap ketika memang, ya itu saja, 2 kata kunci itu. Jangan alergi belajar tasawuf. Alergi belajar tasawuf. Dan jangan menuduhkan, menggampangkan zuhud itu mesti menghindari dunia. Jangan menggampangkan zuhud itu menghindari dunia. Bahwa zuhud itu tadi itu ya. La tamliku syai'an wala yamlikuka syai'un. Itu. Jadi kita tidak terbelenggu atau melekat dengan dunia. Gitu. Jadi dunia harus kita miliki. Sikap hidup ya, state of keadaan. Betul. Kita tidak dimiliki, tidak terkungkung oleh dunia. Gitu, betul. Atau dalam istilah Jawa itu ada namanya cokro manggilingan, Pak. Apa itu? Jadi kalau kita mau, ini kan anggap saja ini roda ya. Roda ini kadang berada di kita itu posisinya pada posisi tengah-tengah terus gitu Pak. Kita nggak peduli dengan posisi ban di atas, ban di bawah gitu. Gitu. Semuanya muter berpusar di dalam. Ya kita berada poros itu, nggak peduli dengan dia bawah duel gitu Pak. Dahsyat. Makasih Pak Aris. Iya, sama-sama. Atas kehadiran dan berbagi pengalaman, ilmu, bacaan, dan tadi itu pencerahan tentang dunia spiritualitas Islam. Sama-sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi. Banyak hal yang bisa juga kita bincangkan dengan Pak Aris. Tadi aspek akhlaknya yang belum kita juga kaji. Next time Insya Allah Pak Aris ya. Iya, Insya Allah. Jangan kapok untuk kesini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.